Selamat sore Mbak, silakan duduk. Terima kasih Kak. Halo Mbak, senang sekali bisa bertemu hari ini. Kesepakatan kita sesi ini akan berlangsung selama 30 menit. Bagaimana kabar Mbak hari ini? Jujur Mbak, saya merasa sangat lelah. Sudah lama saya menunda ini, tapi rasanya sudah di titik saya tidak sanggup lagi. Saya bisa merasakan beratnya beban yang Mbak bawa. Sepertinya ada sesuatu yang sangat mengganjal di hati Mbak. Silakan ceritakan apa yang sedang terjadi. Jadi orang tua saya itu terus memaksa saya masuk kedokteran. Padahal saya kan ingin ambil akuntansi. Mereka selalu membandingkan saya dengan sepupu saya yang sudah jadi dokter. Bahkan saya sakit pun mereka bilang, coba kalau kamu jadi dokter, kamu bisa obati diri sendiri, kamu tahu obatnya. Kayak dengar itu, saya langsung nangis Mbak. Rasanya saya bukan dilihat sebagai anak, tapi sebagai alat pemuaskan gizi. Mbak merasa sedih dan terluka karena orang tua, seolah tidak melihat kondisi kesehatan mental di fisik Mbak, malah menjadikan sarana untuk menuntut keinginan mereka. Itu pasti sangat menyakitkan. Apa yang biasanya Mbak lakukan saat ini mulai terasa menyesalkan. Saya akan pergi ke kafe sendirian sih Mbak, baca buku. Itu satu-satunya cara saya mencari ketenangan. Untungnya Opa dan Oma selalu dukung keputusan saya untuk ambil akuntansi. Mereka satu-satunya yang mengerti. Itu mekanisme pertahanan yang baik Mbak. Memiliki Opa dan Oma sebagai pendukung adalah aset yang sangat berharga. Saya ingin lebih tahu lebih dalam. Apakah Mbak sudah tahu mengapa orang tua begitu keras menekankan profesi dokter ini? Ternyata dulu Papa pernah dipaksa jadi dokter oleh orang tuanya, tapi gagal. Sekarang tuh dia membebankan mimpi yang tidak tercapai itu ke pundak saya sebagai anak pertama. Setiap saya melakukan kesalahan kecil aja, mereka pasti bilang, coba kalau kamu jadi dokter, kamu pasti bisa disiplin. Itu tuh gak adil gitu. Saya mengerti polanya sekarang. Ini adalah proyeksi dari luka masa lalu Papa yang belum tuntas. Dan sayangnya itu berdampak langsung pada Mbak. Namun saya melihat Mbak memiliki keteguhan hati yang luar biasa. Bagaimana komitmen Mbak saat ini terhadap akuntansi? Saya tetap komitmen Mbak. Saya belajar sungguh-sungguh untuk dapat nilai bagus. Saya ingin buktiin bahwa pilihan saya itu bukan karena saya malas, tapi karena itu passion saya. Tapi saya lelah terus diserang kata-kata mereka. Mbak, dalam 10 menit terakhir ini saya melihat seorang pribadi yang sangat kuat. Mbak tetap berprestasi di tengah tekanan dan emosi yang hebat. Kita tidak bisa mengubah pikiran orang tua dalam semalam, tapi kita bisa mengubah cara Mbak merespon mereka. Tapi bagaimana caranya Mbak? Saya bela diri, mereka merasa saya melawan. Mungkin langkah selanjutnya adalah melakukan komunikasi asertif. Mbak bisa menyampaikan bahwa Mbak menghargai keinginan mereka. Namun, Mbak memiliki jalan hidup sendiri yang akan membuktikan melalui prestasi
di akuntansi. Bagaimana jika di pertemuan berikutnya kita berlatih bagaimana cara mengelola komunikasi hal ini dengan tenang tanpa memicu konflik. Saya mau Mbak, saya ingin mereka bangga pada saya sebagai calon akuntan, bukan sebagai dokter yang gagal. Itu langkah yang sangat bijak. Jadi Mbak tuh harus tetap kuat walaupun terkadang dipaksa untuk menjadi dokter, tapi Mbak bisa tetap berdiri pada komitmennya Mbak. Itu adalah salah satu yang sulit untuk bisa kita perjuangkan demi komitmen kita. Kalau boleh tahu, Mbak anak keberapa? Saya anak pertama, Mbak. Oh, anak pertama ya. Iya, Jadi memang agak sedikit rumit. iya, Jadi pasti namanya seorang bapak, apalagi seorang anaknya cewek ya. Jadi mungkin dia tidak berminat ke dokter. Jadi dia satu jalannya dengan anaknya, sehingga dia ingin anaknya jadi dokter. Tapi Mbak tidak berminat pada dokter, lebih memilih akuntansi karena minat Mbak ke situ. Dan dengan adanya itu, bagaimana cara Mbak meyakinkan orang tua Mbak kalau Mbak lebih memilih akuntansi? Saya meyakinkan mereka itu dengan belajar sungguh-sungguh selama di masa perkuliahan. Dengan saya bisa memberikan nilai yang terbaik setelah usaha yang saya lakukan itu tuh bikin membuat mereka nantinya akan percaya kalau misalkan aku tuh bisa jadi seorang akuntan. Aku tuh bisa jadi akuntan yang sukses tanpa harus jadi dokter yang seperti mereka inginkan. Oke, tadi juga saya sempat dengar katanya kalau Mbak sakit, terus orang tuanya Mbak bilang kalau kamu jadi dokter, pasti kamu bisa urus diri kamu sendiri ya. Iya, Tapi di lain sisi itu ada seorang opa dengan oma yang selalu mendukung pilihannya Mbak ya. iya betul Mbak. Jadi di balik ada paksaan dari orang tua, tapi ada juga orang yang selalu mendukung Mbak. Walau terkadang yang Mbak butuhkan itu adalah orang yang sebenarnya harus mendukung Mbak, tapi dia memaksakan Mbak sebagai seorang dokter. Memang agak sedikit ini ya, apalagi namanya anak pertama, salah satu tulang punggung yang harus memberikan contoh ke depan untuk adik, dan dia juga harus bisa siap untuk segala yang orang tua inginkan, sehingga dia harus mengikuti semua keinginan orang tua. Tapi Mbak lebih ambil jurusan akuntansi. Kalau boleh tahu, karena kenapa Mbak tidak mengambil jurusan dokter? Kalau dari saya sebenarnya saya belum siap sih Mbak. Saya belum siap menjadi dokter karena menurut saya ngambil dokter tanpa perlu persiapan itu susah untuk ke depannya. Oh, susah ya. Tapi dengan akuntansi juga kita harus mempersiapkan. Nah, kalau misalkan akuntansi itu dulu kebetulan saya juga sering belajar akuntansi bersama teman saya pas SMA, karena walaupun dulu saya masuk IPA karena dipaksa, tapi saya juga tetap ikut lomba akuntansi, belajar akuntansi sama teman-teman yang lain. Oh, jadi Mbak ingin mengembang kembali ya. Iya, Jadi apa yang Mbak pelajari, jadi Mbak kembangkan sehingga Mbak mengambil jurusan akuntansi ya. Oke, jadi saya mengerti mungkin Mbak tidak ingin jadi dokter juga karena
Di lain sisi, apalagi namanya dokter ya, waktunya terus begitu panjang, banyak sekali yang harus dipelajari, begitupun akuntansi. Tapi sebagai dokter kan salah satu hal yang memang harus kita bisa siap, apalagi kita mengurus pasien, itu juga salah satu hal yang sangat harus diperhatikan. Dan mungkin karena Mbak juga tidak mau mengecewakan orang tua kayak yang mereka inginkan, saya harus tepat waktu. Tapi mungkin orang tua namanya mereka masih mampu, jadi mereka tuh ingin anak mereka harus jadi dokter, karena mungkin impian orang tuanya Mbak tidak tersampai kepada Mbak punya orang tua, sehingga dia dihitungkan ke anak, tapi anaknya tidak berminat pada jurusan. Ada lagi yang ingin diceritakan, Mbak? Sebenarnya dulu itu saya kan sempat cerita sama opa saya. Jadi sekarang aku bisa ngambil akuntansi ini juga berkat opa saya. Jadi aku merasa kayak, oh ternyata opa itu masih peduli, yang masih tahu apa yang aku suka gitu. Jadi oma-opa yang selalu mengerti mana yang Mbak suka dengan yang tidak suka ya. Setiap kalau misalnya orang tua marah berarti kayak memaksa-maksakan, jadi Mbak selalu membuka ruang curhatnya itu kayak opa dan oma. Iya betul Mbak. Kalau misalkan biasanya kan di rumah itu saya selalu sekolah, les, belajar gitu terus ya, awalnya itu gitu terus setiap hari. Itu kalau misalkan saya bolos gitu, terus kayak marah, bolos karena mungkin sekali aja itu langsung dimarah. Nah habis itu aku kan ngerasa kayak sedih ya, terus aku langsung ke rumah opa kayak curhat gimana perasaan aku. Jadi kalau misalkan aku curhat sama opa, aku kayak ngerasa lega gitu loh Mbak. Jadi oma dan opa adalah salah satu tempat ternyamannya Mbak, walau terkadang orang tua tidak memahami hal itu ya. Iya Mbak. Kalau boleh tahu, opa dan oma jarak rumahnya ke Mbak jauh atau tidak? Tidak terlalu jauh, tapi tidak terlalu dekat juga. Lumayan. Iya. Selain itu ada lagi yang ingin disampaikan? Sebenarnya sekarang ini pun saya masih bimbang, saya kayak masih merasa beban. Kayak apapun yang aku omongin ke papa itu pasti selalu salah di mata mereka. Jadi kalau misalkan aku mau ngomong kayak takut gitu loh, pasti nanti yang diungkit kedokteran. Jadi sebenarnya yang tidak harus diungkit dengan jurusan itu tetap diungkit ya, jadi walaupun kesalahan sekecil apapun. Iya Mbak, pasti selalu disangkut pautkan dengan dokter. Apakah Mbak sudah mencoba untuk membicarakan hal itu bersama orang tua, kayak bilang kayak aku tuh mau ini gitu? Untuk saat ini aku sih belum berani ya Mbak ya. Oh, jadi Mbak ini salah satu orang yang tertutup. Kalau dengan orang tua iya. Oh, jadi setiap apa yang dirasakan, cari orang yang ternyaman adalah opa dan oma. Oma dan opa, iya Mbak. Sangat rumit ya, apalagi seorang anak pertama ya. Apalagi kayak mendengarkan kata-kata itu terus menerus. Walau terkadang tuh masalah yang sebenarnya tidak bersangkut paut tetap diungkit juga ya. Iya.
pertanyaan lagi. Saya boleh nggak Mbak minta saran atau pendapat dari Mbak? Kalau saran dari saya, mungkin Mbak bisa coba melakukan hal-hal yang membuat Mbak tuh tenang, walaupun terkadang pasti di lain sisi itu kita akan mendengarkan kata-kata itu. Tapi mungkin dengan cara yang tadi Mbak bilang, pergi ke kafe, membaca buku, salah satu hal yang bisa menenangkan. Saran saya tetap harus semangat dan jangan pernah menutup diri. Sekecil apapun yang kita rasakan, selalu kita ingin menyampaikan, lebih baik kita terbuka. Mungkin bilang ke mama, mungkin seorang mama pasti dia bisa mengerti apa yang dirasakan anak orang tuanya. Karena satu tempat curhat ternyaman seorang anak adalah ibu. Mungkin Mbak berdoa kepada Tuhan, mungkin bisa membuka jalan isi hati kedua orang tua Mbak. Mungkin dengan adanya hari ini, apa yang Mbak rasakan mungkin Mbak bisa sampaikan kepada Tuhan, mungkin bisa menutup isi hati keluarga Mbak. Selain dari sini, selain opa dan oma, apakah Mbak pernah menceritakan ke teman atau keluarga? Ada satu. Baik, selain oma dan opa, adakah keluarga atau teman terdekat yang Mbak ceritakan? Ada sih Mbak, itu tuh teman dekat saya, itu satu-satunya teman yang benar-benar dekat. Jadi kalau misalkan aku kayak lagi ngerasa butuh teman untuk dengar, aku bisa cerita ke dia. Jadi bisa cerita ke dia. Iya. Terus dari situ apakah Mbak mendapatkan saran? Sebenarnya banyak saran yang dia kasih, tapi aku kan sudah coba semuanya. Itu bukan tidak berhasil, tapi mungkin memang belum pas waktunya. Jadi belum pas ya. Baik, saya mengerti hal itu. Terkadang kita juga membutuhkan tempat ternyaman untuk kita bercerita, tapi mungkin mereka membantu kita tidak sepenuhnya. Paling mungkin yang kasih saran serta kasih kuat, penyemangat kepada Mbak. Baik, dengan adanya konseling di hari ini, mungkin dengan nanti kita akan bertemu di sesi berikutnya, kiranya ada sedikit yang Mbak rasakan mungkin bisa menjadi lebih baik. Mungkin dengan pulang dari sini Mbak bisa bertanya kepada diri Mbak, banyak-banyak berdoa kepada Tuhan agar orang tua Mbak bisa menyadari kalau mereka juga harus bisa menerima apa pilihan anaknya mereka. Baik Mbak, terima kasih telah mempercayakan saya, dan saya akan siap akan menjaga yang Mbak konseling hari ini. Hanya saya dengan Mbak yang tahu. Tetap semangat Mbak sebagai anak pertama. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Iya Mbak, terima kasih ya Mbak. Jujur aku merasa lega karena datang ke Mbak pada hari ini. Semoga nanti kedepannya aku bisa lebih terbuka lagi. Baik Mbak, terus semangat, tetap di jalan Mbak. Iya, terima kasih ya Mbak. Selamat sore. Ya, mari saya antar